Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wal garabah dan pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Saya mungkin tidak berbicara panjang lebar lagi, kita langsung saja. Namun sebelumnya perlu kita memperkenalkan, coba yang di modul atau ambil satu lagi modul begini supaya ente orang siapkan situ. Jadi apalagi kalau kita selaku amil ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengurusi jenazah ini, maka menyiapkan sesuatu sejak awal-awal itu tentu lebih baik. Artinya jangan nanti ada orang mati baru kumyu mau cari kafan, mau cari ini, mau cari itu, jangan. Apalagi kalau sebagai amil, kita orang siapkan semuanya. Ini kontainer saya itu sampai tadi saya kasih tahu sama Pak KUA, itu biar yang tidak penting ada di situ. Yang tidak penting ada di situ. Kenapa Habib siapkan sesuatu yang tidak penting? Saat ini tidak penting, tapi suatu waktu bisa jadi sangat penting. Kayak misalnya plastik selongsong, underpad, apa segala macam, masker. Kita orang tidak pernah pakai mandi pakai masker, tidak pernah. Tapi suatu waktu bisa jadi diperlukan. Kemarin pernah ada di sana kematian yang tidak normal, tenggelam di laut 4 hari. Imam 1 orang pun tidak ada yang datang. Pegawai syarat 1 orang pun tidak ada yang datang. Kenapa? Karena mungkin artinya menghadapi masa. Tapi kalau kita orang lengkap, kita orang insya Allah biar mau berjam-jam kita orang tangani di situ, kita orang aman. Kenapa? Karena semuanya, segala sesuatunya sudah ada. Jadi mungkin itu barangkali, apalagi sekali lagi saya katakan, apalagi kalau memang kita sebagai amil pegawai syara, orang yang di sini rata-rata pegawai syara ya. Kemudian kita langsung barangkali itu yang nomor 1 itu ya, bagian A. Alat dan bahan berhubungan dengan mayat, artinya apa saja yang digunakan, diperlukan untuk atau apa saja yang diperlukan untuk yang berhubungan dengan mayat, artinya orang awal meninggal ya. Yang pertama itu kain batik. Kain batik ini kalau bisa 2, 1 sebelum mandi, 1 setelah mandi. Kenapa dipisahkan? Kalau kita orang pakai yang awal itu biasanya sudah kena najis, jadi ganti sama yang bersih. Kemudian kain batiknya ini kalau bisa ditambah. Jadi bukan cuma 1 ini, tapi 1,5 atau 2. Fungsinya apa? Supaya mayat itu tidak kelihatan auratnya atau tidak tersentuh auratnya ketika diangkat. Jadi kain batik ini perlu. Kalau tiada kain batik, kain biasa boleh, tapi yang sifatnya ringan, tipis, jangan tebal. Kemudian ada biasanya orang dia taruh selimut, jangan, tidak boleh. Selimut itu nanti mempercepat rusaknya tubuhnya mayat. Jadi awal mati orang itu kalau bisa langsung dilepas pakaiannya. Tapi melepas pakaian itu sebisanya mayat itu tidak kelihatan auratnya dari awal mati sampai keluar dari rumahnya, itu tertutup. Di dalam memandikan, di dalam mengkafani, semuanya tidak ada yang kelihatan. Ini sebagai bentuk i'tina bi ihsani, menjaga kebaikannya mayit, menjaga kemuliaannya mayit, zahiran wa batinan, zahirnya, batinnya, semuanya dijaga. Makanya sunnah orang yang mengurusi mayit itu orang yang kitman, orang yang amanah, ditutup, dijaga, tidak berbicara. Bahkan walaupun sama istri kita tidak boleh bicara. Pulang ke rumah biasa tanya sama mayit, bagaimana tadi mayat? Biasa. Itu yang kita orang lihat, yang kita orang semuanya dijaga, zahirnya, batinnya, semuanya dijaga, termasuk aurat. Aurat itu bagian zahir dijaga, tidak boleh dilihat. Jadi batik ini dibuat lebar. 1 ini 1,5, tapi boleh barangkali bikin 2. Takutnya kalau ada orang jumbo. Jadi ketika kita mengangkat mayat itu tidak tersentuh auratnya mayat.
Dan sekali lagi saya katakan, mayit itu segera dilepas pakaiannya. Kalau bisa kalau misalnya meninggal di rumah sakit, begitu sampai di rumah dilepas. Karena kenapa? Karena ini juga mempercepat perubahan rusak tubuhnya mayit. Nah, jadi maka melepaskan pakaian itu dibungkus dengan kain batik. Jadi satu kain batik, ya, kain batik. Kemudian yang kedua itu tali kecil, diambil dari kafan. Kalau tidak ya bukan rafia ini, tali kafan. Ya itu, tali diambil dari kafan. Nah, begini saja, satu saja. Ini buat mengikat dagunya, dagu, tangan dan kakinya. Di mana diikat nanti terang pelajari atau ini. Kemudian yang ketiga itu apa? Pemberat. Pemberat ini dari apa pemberatnya? Dari artinya sesuatu yang agak berat. Tidak harus begini. Kalau bisa, kalau tidak ada pemberat besi, ya gunting boleh, cermin boleh. Hindari mushaf Al-Quran, tidak boleh. Mushaf itu bisa jadi haram. Kalau kena najis haram. Disentuh tanpa wudu itu haram. Orang di situ pegang atau apa, tidak boleh. Jadi hindari Al-Quran. Karena di tengah-tengah masyarakat kadang begitu. Kita orang datang biasanya mayat itu taruh Al-Quran di perutnya, ditaruh di kepalanya, di apa. Saya bilang mayat ini Al-Quran untuk dibaca, bukan untuk dikasih mayat. Mayat itu tidak bisa membaca. Berapa orang taruh Al-Quran di perutnya mayat? Pakai pemberat. Apa fungsinya pemberat ini? Apalagi kalau mayatnya tidak langsung diurus, menginap, mau disemayamkan dulu. Nah, ini harus pakai ini. Kalau komyu tidak pakai ini, yang kurus itu insya Allah besok jadi godek, masuk angin. Jadi dalam tubuhnya kita ini selagi masih ada roh, masih ada yang menahan. Kalau sudah tidak ada roh, tidak menahan, nanti itu angin masuk, bisa kembung keras, besar. Saya sengaja siapkan ini, kenapa? Karena gunting itu kadang hilang. Kita orang pernah kejadian malam, begitu taruh gunting di atas perut. Padahal saya kasih tahu, jangan komyu kasih hilang nanti nih. Ini sebagai. Iya. Mungkin orang berganti di situ. Besok kita orang datang sudah ada gunting. Mayatnya sudah besar dan keras, susah nanti. Nah, maka untuk menghindari itu, nanti dikasih cebok itu dikeluarkan tinjanya susah kalau sudah menggelembung atau keras. Maka ini ada pemberat. Nah, jadi pemberat tidak harus begini, gunting kah, cermin kah, apa saja yang sesuatu yang agak berat. Tidak berat sekali, jangan juga barbel komunikasi yang 50 kilo. Ini tidak sampai sekilo ini. Tidak sampai sekilo. Di bengkel-bengkel bisa, kalau besi plat cari di bengkel. Ini saya dapat di bengkel. Botol di kitab itu disebutkan semisal hadid. Ya, besi. Minimal gunting. Kalau tidak ada gunting ya cermin boleh. Mir'ah, artinya sudah tidak hadid. Tidak apa-apa. Botol yang penting agak berat. Jadi ini. Batu tidak masalah. Tapi jangan batu yang seininya saja. Sekiranya ada yang menekan. Kalau dia ada di sini, ada sesuatu di perutnya mayit, itu insya Allah hawa tidak masuk. Kemudian kalau bisa dupa. Jadi sunnah membakar dupa itu hukumnya sunnah bahkan sejak awal kematian. Jadi yang kita orang sampaikan ini yang sunnah-sunnah. Jadi dalam mengurusi mayat ini sebisanya tidak ada satupun sunnah yang ditinggalkan. Satupun, sekecil apapun. Ini kan cuma sunnah, tidak usah, jangan. Makanya saya katakan dari awal tadi, i'tina bi ihsan. Dijaga kebaikannya mayat. Semua sunnah dikerjakan. Sekecil apapun sunnah jangan ditinggalkan. Artinya yang makruh jangan dikerjakan. Kalau yang makruh saja tidak boleh dikerjakan, apalagi yang haram. Kenapa? Di samping jadi semua sunnah dikerjakan itu di samping supaya dapat pahala kita orang yang mengerjakan, itu juga bisa berpeluang mengundang rahmat dan ampunannya Allah untuk mayitnya kita. Jadi semua sunnah ihtimam. Jadi yang perlu kita orang perhatikan itu sesuatu yang dianggap penting oleh syariat. Bukan sesuatu yang tidak penting, itu yang kita orang
fokus apa yang dianggap penting. Dupa hukumnya sunnah. Dari awal orang mati itu kalau bisa bakar dupa, bukan hal yang ini. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa dari awal, terutama ketika memandikan mayit, sunnah lebih disunnahkan lagi, lebih ditekankan lagi. Kalau tidak bisa dari awal memandikan, terutama ketika mengeluarkan tinjaknya mayit, waktu dikasih keluar kotorannya, itu lebih ditekankan lagi sunnahnya untuk bakar dupa. Supaya apa ya? Tujuannya untuk menghilangkan raihah atau aroma-aroma yang tidak sedap ketika itu. Kemudian yang ke berapa itu? Ini pakai A, B, C, D. E itu underpad. Nah ini dupa. Saya punya ini sudah ada dengan pembakarannya, ada arangnya. Nah, ini tempat bakarnya. Ya, kalau di rumahnya keluarga duka tidak ada ya, gitu orang ada. Ya kan? Nah, tinggal ditaruh arang, dibakar. Kalau mau bakar-bakar tidak apa-apa. Nah. Ya. Kemudian underpad ada? Tidak ada. Ya sudah. Habis kemarin dipakai, ada orang meninggal kita orang pakai underpad. Underpad itu fungsinya apa? Karena kalau misalnya kematian yang bermalam taruh underpad. Tahu underpad? Underpad itu ada sebenarnya di sini, cuman dipakai kemarin. Yang biasa dipakai orang melahirkan, yang ya pelapis biasa orang melahirkan itu, pakai parlak tapi parlak kayak ya parlak. Fungsinya apa itu? Supaya apalagi kalau dia nginap biasanya ada sesuatu keluar kena di kasur, cuman itu saja. Tapi sebaiknya ya kayak pampers dia, tapi dia menyerap, bukan perlak biasa. Kalau perlak itu dia melebar kemana-mana nanti. Dia meresap. Nah itu mungkin yang berhubungan dengan mayit sejak awal mati. Kemudian yang bagian kedua itu apa saja yang dibutuhkan untuk memandikan mayit. Yang dibutuhkan untuk memandikan mayit. Yang pertama sidir. Apa itu sidir? Bubuk bidara. Pertanyaannya, kenapa mesti sidir? Ini sunnah, hukumnya sunnah. Kenapa mesti sidir? Jawabannya singkat, padat, jelas. Karena Rasulullah SAW dimandikan pakai sidir. Jadi wajibnya mandi itu satu saja, pakai air mutlak. Sunnah ditambah dengan sidir, dengan kapur nanti, kapur barus. Jadi sidir ini atau bubuk bidara. Ini dingin. Sifatnya dingin, sama kulit bagus, bersih ini Pak, bisa dipakai mandi, bisa. Teman yang beli kemarin ini dia bilang, Habib boleh saya pakai mandi? Saya bilang pakai. Habis dia pakai mandi dia bilang, Habib tiada dakiku pakai itu. Saya bilang saya 4 tahun di Tarim itu tidak pernah saya mandi pakai sabun, saya selalu pakai ini. Saya pulang adik saya bilang tidak putih, pink. Bukan cuma putih, pink, bersih. Jadi memang wah bersih luar biasa ini. Di mana didapat ini? Sama Ustazah Sofia ada dijual. Tahu Ustazah Sofia? Online. Sofi. Jadi sidir. Kalau tidak ada sidir atau orang biasanya tidak mau pakai sidir, mau pemunit. Tidak mau saya. Pakai sabun. Sabun bagaimana? Sabun batang boleh, sabun cair boleh. Tentu lebih bagus sabun cair. Ada juga orang tidak mau pakai sabun cair, mau pakai sabun batang, tidak apa-apa, silahkan. Cuman kalau pakai sabun batang sebaiknya kita siapkan parutan. Jadi sabun itu tidak langsung di tubuhnya mayit kalau pakai sabun batang. Kenapa? Karena sifatnya sabun licin. Badannya mayit itu juga kulitnya mayit licin ketemu licin, jatuh nanti dia jatuh mutanajis bisa. Ustaz di sini, Ustaz di depan. Dingin di situ. Di sini Ustaz. Oh. Ya, jadi kalau pakai sabun batang, karena memang ada juga orang. Tapi kalau misalnya bisa pakai sabun cair lebih bagus. Kenapa? Tinggal ditaruh di air, larut sudah dia. Jadi sabun apa saja. Jadi sidir yang pertama, yang kedua sabun. Boleh pakai sabun cair, boleh pakai sabun batang. Terus tentunya dicari sabun yang sifatnya mendekati sidir, yang lembut. Karena ada juga sabun agak kasar. Cap tangan itu kasar itu. Kalau bisa dihindari, jangan pakai cap tangan. Orang kadang pakai cap tangan. Cari,
Tidak. Artinya begini, sifatnya sabun itu kalau ada bersih dan lembut, dipilih yang lembut, bukan yang bersih. Bersih dan dingin, dipilih yang dingin. Jadi bukan ini. Cari sabun yang sifatnya lembut, yang mendekati sidir. Sabun bayi. Pakai sabun bayi. Ini yang sudah 2 in 1, sudah bisa dengan sampo. Ada yang penting. Oh baik Ustaz. Ana minta maaf. Ana pikir tadi antum. Ya. Bisa maaf ya. Iya. Salam. Jadi pakai sabun bayi bisa. Sabun. Kemudian yang ketiga itu ada kapur barus. Kapur barus. Kapur barus itu dia yang ini sudah halus ini ditumbuk. Ini biar di Alfamidi ada. Dia jangan yang warna-warni, yang putih. Cuma ditumbuk kasih halus. Bukan ditaruh bulat-bulat begitu di ember itu. Ditumbuk halus supaya gampang dilarutkan. Karena yang dibutuhkan itu larutan kapur, air yang mengandung atau air yang ada larutannya. Jadi kapur barus diambil mungkin berapa genggam, ditaruh di air, dilarutkan. Itu. Kemudian apa lagi itu? Tusuk gigi, cotton bud. Nah ini. Bukan. Tusuk gigi. Ini fungsinya apa? Untuk membersihkan kuku-kukunya mayit. Sunnah ini. Makanya saya bilang di awal tadi itu sebisanya jangan, walaupun kukunya pendek, walaupun kukunya bersih, tidak kotor, pakai cotton bud. Atasnya bisa. Di atas kuku itu. Jangan dilewati. Makanya prosesnya lama. Memandikan mayit itu hadirin, prosesnya lama, butuh kesabaran. Kita orang itu paling singkatnya itu 1 jam. Kadang orang itu artinya profesional itu bukan cepat. Kadang orang pahami, lama betul, bodoh. Padahal cepat, kalau salah-salah mau dia apa? Semua sunnah tidak ada yang dilewati. Nah, itu yang profesional, mengerjakan segala sesuatu itu dengan totalitas, jadi banyak sabar. Itu orang yang nanti kita orang lihat pindah ke sana, pindah ke sini, harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Kalau sudah tahu waktunya panjang, bukan amalnya yang dipotong, waktunya yang ditarik, kasih panjang. Kalau dimakamkan habis zuhur, jangan kamu datang setengah 12. Kalau bisa jam 10 sudah di situ. Sudah diurus ininya, sudah diurus itu. Sebelum jam 11 kalau bisa mandikan sudah. Insya Allah tidak lari, 1 jam itu sudah selesai. Apalagi kalau masih awal-awal itu. Awal-awal mau praktek seperti ini biasanya 1 jam. 1 jam itu pun cuma 3 basuhan. Kalau mau 7 basuhan itu ya siapkan waktu minimal 2 jam minimal. Karena afdalnya kalau menurut cara kita yang di kitab ini kitab ini Al-Qaulul Mubin fi Tajhizil Mautal Muslimin. Kitab ini, cuman kita orang sudah terjemahkan dan mengikuti tata cara seperti ini. Di sini beliau katakan 7 basuhan. Dan di tarim itu memang dijadikan, kalau di kitab-kitab fikih bahkan 9 basuhan. Kalau orang kita kadang memahami 9 air. Air mawar, air ini, air itu, bahkan air beras ada. Itu yang saya bilang tadi, mementingkan sesuatu yang tidak penting. Aku cari mawar, aku cari itu, lebih baik fokus pada sesuatu yang maslahat, yang memang ada nilai sunnahnya. Itu yang kita orang harusnya perhatikan, bukan sesuatu yang tidak ada nilainya. Untuk apa kita orang kerjakan? Jadi itu, jadi harus sabar, banyak sabar. Tusuk gigi atau cotton bud. Kemudian yang berikutnya potongan kain kecil-kecil. Nah ini sebagai siwak. Mayat sunnah disiwak. Cuman siwaknya mayat bukan siwak begini. Siwaknya pakai kain. Ambil dari kain kafan atau kain apa saja, dibikin 5x5. Termasuk juga membersihkan mulut, hidung, mata, telinganya ini pakai ini. Kemudian apa lagi itu? Kain ihram. Nah, kain ihram ini fungsinya untuk handuk. Jadi biasanya orang juga punya, cuman kita orang siapkan. Tidak lagi pakai serepot tuan rumah. Saya itu bahkan ini kontainer ini tinggal saya bawa. Kalau ada orang meninggal angkat. Jadi tuan rumah itu tidak ada kita orang
sama sekali tidak ada. Bahkan tidak bakotor, kita orang di rumah duka itu tidak bakotor. Kapas-kapas itu saya sudah siapkan dari rumah. Ya, kain ihram fungsinya itu untuk handuk. Kapas kecil-kecil. Ini kapas bukan buat kafan ya, kita orang siapkan kapas kecil-kecil buat apa? Nanti setelah dikasih mandi, ditaruh kapas di pantatnya, di duburnya mayit. Meletakkan kapas itu tidak ditusuk, dikasih masuk ke dalam, tidak boleh, haram. Tusuk-tusuk pantatnya mayat itu tidak boleh. Itu orang sekarang yang baca ibu mayat itu dikasih masuk-masuk jari, kasih masuk-masuk jari tidak boleh. Cukup diselip saja, diselip. Ini begini pantatnya mayat, cukup begini. Kemudian di mata di hidung, di telinga sama di mulut. Nah ini fungsinya kapas kecil-kecil. Kemudian kain batik, ya kain batik yang kedua. Nah setelah mandi kan pakai ini. Kalau yang tadi kain batik pertama itu awal kematian. Kemudian apa lagi itu? Masker ya, masker. Nah ini saya bilang. Ini masker tidak perlu, tidak penting. Ngapain kita orang catat Habib? Sewaktu-waktu ada orang mati kebakaran, ada orang mati sudah bangkai, sudah tenggelam di laut 4 hari 1 minggu. Komio mau dekat tidak bakalan mampu. Jangankan 1 jam, 5 menit insya Allah komio tak muntah. Iya kan? Makanya takut, tidak berani sudah orang. Kita orang siapkan masker. Bahkan masker itu tidak satu komio pakai. Nanti ada tekniknya menghadapi kematian yang tidak normal, kematian seperti itu. Masker itu dilapis 4, 1, 2, 3, 4. Kalau kamu bikin ini biar kamu hadapi mayat bagaimana, insya Allah enteng. Taruh masker pertama, taruh kopi, taruh bubuk vanili. Tahu bubuk vanili? Yang buat kue itu kan tajam baunya itu. Taruh kapur baru sedikit, taruh cendana, kan enak itu. Tindis dengan masker kedua, taruh lagi kopi, kapur barus, bubuk vanili, cendana, sedikit-sedikit saja. Tutup lagi dengan masker ketiga, taruh lagi itu, tutup lagi dengan masker keempat, pakai. Tidak ada kami mau cium baunya itu, ya kan? Sesuatu yang tidak penting, tapi bisa jadi sangat penting ketika menghadapi kematian-kematian seperti itu. Maka masker sebaiknya kita orang siapkan. Masker, kemudian kaos tangan. Kaos tangan ini hukumnya wajib. Kalau yang tadi semua itu sunnah, ini hukumnya wajib. Kaos tangan boleh, kaos tangan ini boleh. Kita tidak ada kaos tangan kain Habib, boleh pakai ini. Di apotek banyak. Apa namanya? Handscloth. Pokoknya kaos tangan karet lah di apotek. Kaos tangan medis. Intinya menyentuh mayat secara langsung itu bisa makruh, bisa haram. Selain auratnya hukumnya makruh. Adapun menyentuh auratnya hukumnya haram. Jadi kaos tangan itu bukan persoalan jijik. Apa juga pakai kaos tangan itu? Kau punya papa sendiri mati. Aduh kau ini kayak orang jijik betul. Padahal wajib. Syariat mewajibkan kaos tangan itu. Di semua kitab-kitab fikih disebutkan itu harus pakai ini kaos tangan. Kaos tangan kain seperti ini, atau begini. Saya selama ini pakai ini juga, tidak pernah pakai ini. Karena mungkin orang-orang khas barangkali. Karena apa? Karena habis dipakai dibuang, bikin lagi, ya kan? Ini saja, tinggal beli. Jadi kaos tangan ini hukum, makanya ditulis itu aja. Kemudian kain mandi. Kain mandi ini juga menutup mayat mandi itu hukumnya wajib. Maka kain mandi menjadi wajib. Jadi bukan memandikan mayat itu dalam keadaan telanjang. Kita orang ada yang bilang, kita orang di sini habis pakai kain juga. Tapi kalau sudah mandi begitu, kadang kainnya sudah kumpul cuman kemaluan yang ditutup. Padahal mayat itu dari awal itu semuanya tertutup. Bahkan memandikan semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ditutup. Kenapa sunnah? Kenapa ditekankan kita mayat itu supaya bahkan wajahnya ditutup? Untuk memuliakan mayat. Jadi memuliakan mayat itu ditutup, bukan dibuka. Kalau dibuka kan coba lihat bagaimana melihat mayat, kan ada rasa, maka menutupnya menghilangkan rasa. Wajahnya kenapa ditutup? Ada yang tanya, wajahnya mayat kenapa ditutup? Habib, kan itu
anggota sujud itu kan yang dipakai untuk menghadap Allah, sujud kepada Allah. Kenapa mesti ditutup? Justru memuliakan anggota sujud. Makanya di akhir nanti ada cara memuliakan 7 anggota sujud itu. Jadi kain penutup atau kain mandi. Bagaimana? Kain itu kalau bisa kain yang tipis, setipis-tipisnya. Ini namanya kain arrow. Di toko-toko kain ada ini dijual, namanya kain arrow, tipis. Kalau bisa berwarna lebih baik. Warna coklat, warna hijau. Kenapa? Kalau putih begini dia tak terawang. Nah, makanya kalau putih begini saya siapkan 2, satu untuk tubuhnya mayat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang satu untuk auratnya, antara pusat lutut juga kita orang taruh supaya tidak tak terawang. Kalau tidak ada kain seperti ini, kain biasa boleh. Cuman kalau pakai kain biasa nanti teknik basiramnya dari dalam. Kalau ini cukup disiram begini tembus. Tapi kalau kain begini tidak cukup, dia harus siram dari dalam. Kalau tidak tembus nanti, tidak basah-basah nanti mayat. Dan ini juga hukumnya wajib. Artinya menutup mayat itu ketika memandikan juga hukumnya wajib, tidak boleh dibuka-buka. Dan yang penting memandikan mayat itu sebisanya, jangan banyak, minimal 4 orang. 4 orang saja. Rasulullah dimandikan 4 sahabat. Guru tua Habib Idrus dimandikan 4 muridnya. Kalau banyak 5 boleh. Jangan banyak. Kita orang kadang di sini mandi satu kampung masuk. Ya, semua berpegang. Yang memandikan 1 saja, ghusil. Yang 1 bantu basiram, yang 2 membolak balik. Jadi begini, ghusil orang yang mandikan 1, 3 mu'in. Mu'in itu asisten atau orang yang membantu basiram, membolak balik. Atau 3 yang bolak balik, 1 yang basiram. Jadi tidak semua pegang mayat, tidak semua masuk di situ. Kalau ada ahli warisnya yang masuk ya boleh. Biasanya kalau saya ada yang masuk, saya tanya apanya, saudaranya, dia apanya, anaknya, dia apa, masih masuk. Yang penting bukan perempuan. Kalau perempuan saya biar anaknya saya tidak kasih masuk. Bapak saya, kalau kau sendiri, saya keluar kalau begitu. Bapak kau di sini, kita orang laki-laki semua. Biar anaknya, biar istrinya, saya tidak kasih masuk. Makanya saya dari awal saya tegas. Kalau mau kita orang urus, ikuti aturan saya. Kalau tidak, ya saya tidak mau. Jadi karena ini orang, kadang kita orang mau jaga orang punya orang tua, anaknya yang datang buat foto. Saya marah, saya tegur. Mau apa itu? Kita orang mau jaga kamu orang punya mayat, kamu orang mau kasih kelihatan keluar ke sana kemari, tidak boleh. Nah itu fungsinya tadi kalau tidak terlalu ramai. Kalau ramai tidak lama, insya Allah sudah ada di Facebook kamu. Lihat, wah Habib itu, saya itu yang kematian orang yang tenggelam itu di Facebook saya lihat, astagfirullah. Padahal saya keras sekali itu, saya tidak tahu orang video-video. Apalagi kematian dalam keadaan seperti itu tenggelam, ya boleh gitu lah. Karena orang sudah terlalu ramai waktu itu, jadi dihindari. Memandikan mayat itu bahkan sunnah itu di tempat di ruangan yang artinya di ruangan dan ada atapnya. Walaupun tidak dalam rumah, misalnya kalau di luar, ya tetap dibikin ruangan, dibikin atap, tidak boleh terbuka. Tidak semua orang bisa masuk, apalagi melihat. Nah itu untuk mandi, berapa itu? Ada berapa? Ala kulli hal, kemudian hal-hal yang dibutuhkan atau apa saja yang dibutuhkan untuk mengkafani mayit. Nah, kalau mengkafani mayit ini, yang pertama kain kafan. Kain kafan. Kain kafan seperti apa? Jadi kalau bisa cari kafan yang lebar. Semakin lebar tentu semakin afdal. Kenapa? Karena tidak dinamakan. Jadi begini, tidak ada spesifikasinya kafan. Ini saja disebut. Tidak ada spesifikasinya kafan itu harus bagaimana, harus kaku seperti yang dijual di pasar-pasar, tidak. Kafan itu walaupun pakaian yang bisa dibikin baju, kalau memang tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya pembahasan kafan ini panjang. Dilihat juga dari tingkat ekonominya orang, ada hak-hak yang berhubungan dengan kafan, ada hak Allah, ada haknya mayit, ada hak musyarak antara haknya Allah dan mayit. Ala kulli hal, sebisanya kita orang itu cari kafan yang semakin afdal, semakin bagus kafan semakin afdal hukumnya. Semakin lebar kafan itu juga semakin afdal. Coba ini, saya lihat bentang. Ini kafannya kita orang ini lebarnya 2,4 meter. 2,4 itu lebar, panjangnya 100 meter satu bal. Cuman panjang ini lebar ini ke sana.
lebarnya ini saya jadikan panjang, saya jadikan tingginya mayit. Karena orang Indonesia insya Allah tidak ada yang tinggi 2 meter. Ada. Kalaupun tingginya 2 meter, masih ada 20 cm kepala, 20 cm kaki. Ya. Ini membungkus, biar drum ini, biar orang godenya kayak drum, 2 drum insya Allah tak bungkus. Jadi memang betul-betul membungkus, bukan kayak banyak, artinya kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat kita orang, itu kafannya kecil. Kafan bukan berarti saya bilang tidak bisa dipakai, bisa dipakai. Kafan yang dijual di pasar itu ukurannya 90 cm. Iya kan? 90 cm itu ukurannya itu. Bisa enggak membungkus? Dia bisa. Biar saya ini tidak membungkus. Bukan berarti tidak bisa dipakai, bisa. Solusinya dijahit. Loh, kenapa kafan harus dijahit, Habib? Loh, memang ada larangan menjahit kafan. Cuman kita orang kadang tabu. Pemahaman kita itu menjahit kafan itu tabu. Kafan itu tidak boleh dijahit. Ada enggak muharramatul kafan? Ada enggak di dalam kitab-kitab fikih, kitab apa? Tidak ada larangan dalam menjahit kafan. Yang tidak boleh itu ihram. Jadi kafan itu tidak ada larangan dalam kafan kecuali satu saja. Harir, sutra. Itu tidak boleh. Haram untuk laki-laki, makruh untuk perempuan. Selain harir boleh. Afdalnya warna putih. Afdal warna putih, sunnahnya warna putih. Kau mau pakai hijau tidak haram, tidak. Cuman menyalahi sunnah nanti. Ya kan? Sunnahnya warna putih. Saya nanti kalau mati kafannya mau warna hijau, tidak haram. Cuman kan lucu. Diangkat lampa ke sana. Iya kan? Jadi memang kalau kafan yang ada harusnya dijahit. Cuman kadang kita orang ini tidak tabu berjahit kafan. Bahkan pinggir-pinggirnya, di pinggir-pinggirnya itu tidak boleh ada jahitan, tidak boleh harus padat, harus dirobek. Sudah kafan 90 cm dirobek lagi sampingnya, dirobek lagi sininya. Kenapa? Karena tidak boleh berjahit, tidak boleh bergunting. Ini kadang kita orang, saya bilang tadi dari awal, ihtimam sama sesuatu yang tidak penting. Kafan tidak boleh digunting, harus dirobek. Saya bilang, tadi malam kita orang baru robek kafan di sini. Selama ini saya baru robek kafan juga. Kenapa? Karena cepat. Tapi kalau ada yang bilang tidak boleh bergunting, saya mau gunting. Kalau dia tanya kenapa, saya mau tanya juga, mana dalilnya, mana nasnya yang bilang kafan itu tidak boleh. Jadi kafan itu harus dijahit kalau memang dia kecil. Karena kita orang itu punya kafan kecil, tidak bisa membungkus mayit. Kadang diakal-akali, dibuat miring begini satu, ya kan? Kemudian dibuat lagi miring begini satu, ya. Baru tengahnya dikasih lurus, mayatnya ditaruh, dibungkus. Wajibnya dapat, kewajibannya gugur sudah. Karena kafan itu membungkus, satu kain yang membungkus. Tapi di mana dia punya letak kesalahan? Walaupun 5, walaupun 10 kita orang susun-susun, kalau bungkusnya satu itu hitungannya satu kafan. Selama ini kita orang arogan sama haknya mayit. Kita orang selama ini zalim terhadap haknya mayit. Kenapa? Haknya mayit itu kan mendapat apa? Laki-laki mendapat 3 kafan selagi dia tidak. Makanya saya bilang ini bab kafan ini sebenarnya panjang. Kalau orang itu, jadi ada haknya mayit, ada haknya Allah dalam kafan itu, ada hak musyarak, ada haknya gurama, ada haknya ahli waris. Haknya ahli waris yang melebihi 4, melebihi 3, 4 dan seterusnya itu hak ahli waris. Kalau ahli waris ridho, ya boleh. Kalau ahli waris tidak ridho, ya tidak boleh. Ada haknya gurama 2. Kafan mana? Ini kan 3 kafan. Coba sini 3 kafan itu. Kalau untuk laki-laki ya 3 kafan. Itu usah dibuka, taruh. 1, 2, 3. Wajibnya kan 1. Ya kan? 2 ini haknya gurama. Gurama itu orang yang diutangi. Kalau dia punya utang, gurama bisa kasih hilang 2 ini.